Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami S. NIM E01180005, kelas 2018A. Adapun pada video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal model epidemisil pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Ini merupakan tugas dari pertemuan kelima mata kuliah Kapita Selekta. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Campak adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Gejalanya berupa ruam merah pada seluruh tubuh yang disertai demam, batuk, dan pilek. Campak disebabkan oleh jenis virus paramyxovirus yang menular melalui saluran pernafasan. Campak termasuk penyakit menular. Bahkan dikatakan bahwa 90% pasien yang belum mendapatkan vaksinasi campak dapat tertular bila mereka berada dalam jarak dekat dengan orang yang terinfeksi. Campak juga dapat menular apabila seseorang menghirup atau mengalami kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi virus, seperti droplet yang tersebar di udara saat penderita campak batuk atau bersin. Adapun pencegahan penyakit campak yaitu dengan melakukan vaksin atau imunisasi yang dilakukan sejak dini atau saat seseorang masih anak-anak. Penyakit campak mudah menular, oleh karena itu hindari kontak langsung dengan orang-orang yang rentan terhadap virus ini, seperti anak kecil dan wanita hamil. Penyakit ini ditandai dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjungtivitis yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit. Pada tahun 2008, Kin Baby menyatakan bahwa penyakit campak atau measles tersebut dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi, kerusakan otak dan organ lainnya, cacat seumur hidup, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Berdasarkan laporan WHO, jumlah kasus campak mencapai 440.200 per 5 November 2019. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus campak pada tahun 2018 yang mencapai 350.000. Republik Demokratik Kongo atau DRC menjadi negara yang paling banyak menyumbang kasus campak. Dari catatan WHO, jumlah penderita campak mencapai 250.270 per 17 November 2019. Sekitar 5.110 orang meninggal dunia akibat penyakit campak. Selain di DRC, wabah campak di Afrika terdapat 25.596 kasus campak yang terjadi di negara tersebut per tanggal 17 November 2019. Sedangkan Brasil mencatat sekitar 11.887 kasus campak. Tidak hanya melanda Afrika dan Amerika, campak juga melanda negara Eropa, yaitu negara Ukraina, yang menyumbang angka penderitaan paling banyak sebanyak 56.802 kasus. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika yang juga turut memberikan peranan penting dalam mencegah luasnya penyebaran penyakit campak measles, Castelli dan Romanelli tahun 2009. Peranan tersebut merupakan model matematika yang mempelajari penyebaran penyakit. Model matematika juga dapat membantu dalam prediksi pengendalian epidemi di masa mendatang agar tidak terjadi endemik. Penyebaran penyakit campak dapat dibentuk menjadi sebuah model epidemi. Model epidemi yang dimaksud yaitu model SIR. Menurut Tessa pada tahun 2006,
menyebutkan bahwa model SIR populasi terbagi menjadi 4 kompartemen, yaitu populasi rentan atau biasa disebut susceptibles, populasi laten atau exposed, populasi terinfeksi atau infectious, dan populasi kebal penyakit atau recovered. Lanjut yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama itu bagaimana menurunkan model epidemi SIR pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Yang kedua, bagaimana menentukan bagian kesetimbangan dan analisis kestabilan pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Yang ketiga, bagaimana simulasi model pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi menggunakan program MAPLE. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui penurunan model epidemi SIR pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Yang kedua, untuk mengetahui titik kesetimbangan dan analisis kestabilan pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Yang ketiga, untuk mengetahui simulasi model pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi menggunakan program MAPLE. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti dapat mempermudah kontrol pada penyakit campak dan penyebarannya. Yang kedua, peneliti dapat mengetahui bahwa program vaksinasi adalah cara paling efektif dalam menekan penyebaran penyakit campak. Yang kelima itu ada tinjauan pustaka. Langsung saja referensi pertama dari tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu dari Castelli, H. dan Romanelli L. tahun 2009 on the propagation of social epidemic in social networks under SIR model 70-40-53, yaitu untuk mengetahui peranan penting ilmu pengetahuan dalam mencegah meluasnya penyebaran penyakit campak. Nah, yang kedua itu ada Headshot HW 2000 The Mathematics of Infectious Disease Siam Review 42 nomor 45599-653. Pada referensi ini saya tidak ada yang saya dapat di dalam penelitian untuk apa referensi ini digunakan. Jadi di sini tidak saya cantumkan referensi ini digunakan untuk apa pada penelitian ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Juan S.L. Jian Kuan dan M. Sainz tahun 2006 Global Dynamic of Unshared Epidemic Model with Immigration of Different Compartments. Akta Matematika Scientia 26B3551567. Nah, referensi ini digunakan untuk pembentukan model SIR yang mempunyai periode laten atau exposed. Nah, yang selanjutnya itu ada Kin Baby tahun 2008 imunisasi past and present Lancet 5475-80, yaitu untuk mengetahui bahaya penyakit campak. Nah, selanjutnya ada Li, G, dan Z Jin 2005 Global Stability of Unshared Epidemic Model with Infectious Force in Latent Infected and Immune Period Chaos Solitos dan Fraktal 25 1177-1184. Pada referensi ini digunakan untuk mengetahui pembentukan model SIR yang mempunyai periode laten atau exposed. Nah, yang selanjutnya itu Li, G, W, Wang, dan Z Jin 2006, yaitu Global Stability of Unshared Epidemic Model with Constant
Migration, Charles Solitos, dan Fractal 30 1012 sampai 1019. Di sini tidak saya cantumkan juga di bagian referensi ini digunakan dalam penelitian ini karena tidak saya temukan. Selanjutnya Lee, X, Z, dan B Fang tahun 2009, yaitu Stability of an Structured Shear Epidemic Model with Infectivity in Latent Period, Application and Applied Mathematics 218 sampai 213, yaitu untuk pembentukan model shear yang mempunyai periode laten atau exposed. Selanjutnya itu Testa OM 2006, Mathematical Model for Control of Measles by Vaccination, Proceeding of Mali Symposium and Applied Sciences, Niger, Abdoumamouni University, yaitu pemodelan shear populasi yang dibagi menjadi 4 kompartemen, yaitu populasi rentan, susceptible, populasi laten, exposed, populasi terinfeksi atau infectious, dan populasi kebal penyakit atau recovered. Selanjutnya Widoyono tahun 2005, penyakit tropis epidemiologi, penularan, pencegahan, dan pemberantasannya, Jakarta Erlangga. Definisi, yaitu untuk definisi penyakit campak. Nah, selanjutnya WHO 2011, Measles, http www.who.in/medicenter facet FS286-EN, diakses tanggal 19 bulan 2 2012, yaitu untuk data penularan dan penekanan penyebaran penyakit campak dengan vaksinasi. Yang selanjutnya Sang, Xiang, J, dan ZMA 2000 tahun 2003, Global Dynamic of and Shear Epidemic Model with Saturating Contact Rate, Mathematical Biosciences 185 sampai 32, yaitu untuk pembentukan model shear yang mempunyai periode laten atau exposed. Nah, referensi terakhir Sang, T, dan Z Teng 2007, On a Non-Autonomous Shear Model in Epidemiology, Bulletin of Mathematical Biology 69, 2537 sampai 2559, untuk pembentukan model shear yang mempunyai periode laten exposed. Nah, yang keenam itu ada metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode shear dengan laju kelahiran diasumsikan laju kematian. Pada model ini digunakan persamaan diferensial. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada model penyebaran penyakit campak ini yaitu yang pertama, jumlah populasi diasumsikan cukup besar. Yang kedua, laju kelahiran dan laju kematian diasumsikan sama sehingga total populasi diasumsikan konstan. Yang ketiga, populasi diasumsikan tertutup, yaitu tidak ada imigran dan emigran. Yang keempat, semua bayi yang baru lahir diasumsikan rentan terhadap penyakit campak. Yang kelima, populasi diasumsikan bercampur secara homogen, yang berarti setiap individu mempunyai kemungkinan yang sama dalam melakukan kontak dengan individu lain. Yang keenam, penyakit campak memiliki periode laten. Yang ketujuh, individu yang terinfeksi penyakit campak dapat sembuh. Dan yang kedelapan, diasumsikan hanya terdapat satu penyakit yang menyebar dalam populasi. Nah, selanjutnya setelah 8 asumsi sebelumnya, ada lagi asumsi yang digunakan terhadap vaksinasi dalam model
dalam model SIRF ini, yaitu yang pertama, vaksinasi hanya diberikan pada individu yang baru lahir. Yang kedua, keampuhan vaksinasi adalah 100%. Yang ketiga, kekebalan yang terjadi karena vaksin bersifat permanen. Hal ini berarti individu yang mendapat vaksin tidak dapat terinfeksi oleh penyakit yang sama sampai pada waktu yang tidak terbatas. Proses penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi dalam suatu populasi disajikan dalam diagram transfer pada gambar di layar. Nah, selanjutnya setelah proses penyebarannya yang disajikan dalam diagram transfer. Nah, ini adalah persamaan penyebaran penyakit campak terhadap pengaruh vaksinasi. Nah, persamaan di atas ini masing-masing menyatakan jumlah individu yang rentan, laten, infeksi, dan sembuh saat T. Dengan parameter yang digunakan menyatakan laju kelahiran dan laju kematian tiap individu pada populasi, menyatakan peluang individu rentan menjadi individu laten setelah berinteraksi dengan individu terinfeksi, menyatakan laju transfer dari laten menjadi terinfeksi, dan menyatakan laju kesembuhan individu dan proporsi vaksinasi. Nah, sampai situ saja yang dapat saya jelaskan tentang hasil review jurnal pada tugas pertemuan kelima mata kuliah Kapita Selekta. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.